Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat melawan milisi pro-Iran di Irak. Akankah sikap resmi Arab Saudi ini mengundang negara Teluk lain untuk ikut bergabung dengan Amerika melawan Iran? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan pengamat Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Mas Wawan, kalau Anda melihat sikap Arab Saudi saat ini berada bersama dengan AS menyerang dengan Irak, adakah kemungkinan dari negara Teluk lain juga akan ikut terlibat di sini, ikut bergabung dengan Arab Saudi posisinya? Ya, kalau kita lihat ya, memang ada gejala untuk perluasan dari eskalasi konflik di mana memang kalau kita lihat ada pergeseran strategi militer Amerika dari yang tadinya di selatan ya, wilayah Teluk yang di selatan ya seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan yang lain sekarang menuju ke tengah, termasuk Jordan, Bahrain dan juga Kuwait. Itu memberikan akses yang mudah. Dengan adanya proksi-proksi dari Iran yang berdekatan dengan CENTCOM yang sudah digeserkan oleh Amerika ke daerah itu, maka nanti itu menjadi ancaman yang serius, yang lebih dekat pada Amerika, sehingga itu merasa perlu ya, karena kemarin kita juga melihat bahwa proksi tersebut juga menghancurkan fasilitas salinasi air laut ya. Dan itu sangat-sangat sangat krusial dan memberikan dampak yang cukup besar bagi pasukan Amerika Serikat yang ada di Kuwait. Dan hal ini kita melihat bahwa itu merupakan sebuah keterdesakan ya. Jadi kita tahu sebetulnya banyak negara-negara Timur Tengah ya, terutama negara-negara Teluk yang kaya-kaya itu tidak ingin terlibat secara langsung. Dan kita melihat bahwa memang tekanan itu semakin nyata ketika kita melihat bahwa Trump beberapa kali juga mendesak mitranya di Timur Tengah termasuk Saudi dan yang lain itu terlalu pasif, dan dia cukup senang dengan aktivitas Uni Emirat Arab sebelumnya yang cukup aktif dalam perang Iran ya, dan juga mengkritik Saudi. Dengan adanya serangan Saudi ke Yaman kemarin dan juga serangan Saudi ke misalnya ke Irak kemarin, dan itu membuktikan bahwa sebetulnya Amerika memang menginginkan itu, dan saya kira keterbatasan Saudi tidak akan seberani apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Kalau Uni Emirat Arab memang dia langsung berani melakukan serangan terhadap Iran secara langsung ya, tetapi untuk Saudi cukup membatasi diri saya kira. Tapi kalau Dan ini kemudian yang ada yang menduga begini, salah nggak kalau kemudian ada yang menduga begini, Mas Wawan? ya. Kalau kemudian baru sekarang Arab Saudi terang-terangan di depan mata, di depan panggung konflik ini muncul, apakah di belakang panggung sebelumnya selama ini dia juga ikut terlibat? Bedanya ya karena tidak terlihat saja. Ya, kalau kita harus memahami karakter budaya dan politik Arab ya. Jadi memang di permukaan dan di belakang tuh cukup cukup berbeda ya. Jadi apa yang misalnya kita melakukan janji-janji politik itu ketika janji itu diungkapkan misalnya di negara-negara mereka, maka itu bukan 100% akan terwujud. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, termasuk ketika apa tuh namanya, kita tahu proksi antara Saudi dengan Iran tuh berlangsung lama. Namun demikian untuk beralih pada suatu step yang berbentuk yang apa namanya, friksi yang lebih keras seperti perang itu memang sangat-sangat jauh waktu itu, karena memang ada kepentingan di kawasan yang memang harus mereka jaga. Mereka mempunyai minyak, mempunyai Aramco, dan juga misalnya Qatar mempunyai fasilitas LNG yang besar di dunia, dan itu yang cukup memperhitungkan mereka, dan economic first itu menjadi salah satu fondasi dari foreign policy mereka, dan itu yang menjadikan salah satu apa teman pertimbangan yang cukup faktual ya. Baik. Ya, di mana negara-negara Teluk ini sebetulnya enggan untuk apa tuh masuk dalam perang ya, Amerika dan Iran, dan juga enggan untuk memperluas eskalasi perang di kawasan. Eh, Dan lain dari itu, kita bisa melihat bahwa tekanan-tekanan publik mereka juga cukup besar. Kita mengetahui bahwa mereka tuh negara otoritarian, tetapi gejolak sipil dan juga gejolak politik di lingkaran dalam negeri mereka sekarang tidak lebih vulgar dari yang sebelumnya, dan sekarang masyarakat pun secara lebih berani mengungkapkan hal itu, meskipun tidak mengkritik pemerintah secara langsung, tapi menuntut sebetulnya mengecam misal keberadaan militer Oke. Amerika atau Amerika yang ada di negara mereka. Satu hal lagi yang juga menarik di sini, Prof. Hik, kalau kita mencermati yang terbaru, ada upaya membentuk koalisi Laut Merah juga yang dilakukan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, dan itu sudah dikonfirmasi juga diungkap oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Walaupun kemudian penegasannya adalah upayanya untuk tidak menargetkan negara, aliansi, atau organisasi internasional manapun, ini sifatnya murni defensif dan akan
memastikan seluruh aktivitasnya berjalan dengan hukum internasional, kita lihat juga 14 pihak, 14 negara, dari total 43 negara yang diundang, itu menyatakan ikut bergabung. Ada Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Jordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh. Anda melihat dengan dibentuknya koalisi Laut Merah ini akan berdampak juga pada eskalasi di Asia Barat ini? Ya, ini yang sebenarnya kita tidak tahu persis ya, karena yang pasti adalah koalisi ini tidak secara eksplisit ditujukan kepada Iran gitu. Dan kita tahu bahwa misalnya sejumlah negara di koalisi juga punya masalah dengan pihak Israel, dan Israel juga punya masalah misalnya dengan Turki. Nah, permasalahannya adalah koalisi ini apakah ditujukan untuk bersama-sama Amerika Serikat akan melakukan serangan Iran? Saya rasa tidak. Jadi koalisi ini dalam pemahaman saya adalah koalisi yang dibentuk untuk memastikan kapal-kapal yang akan berlayar di Selat Hormuz itu tidak terganggu. Tidak terganggu itu tidak hanya oleh Iran, tetapi juga oleh Amerika Serikat. Karena belakangan ini Amerika Serikat sudah melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Ya, sementara Iran juga tetap melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal tanker yang menurut mereka tidak sesuai dengan lajur pelayaran yang ditentukan oleh Iran. Sehingga Nah, jelas jadi ini tujuannya bukan untuk ikut terlibat dalam saling serang menyerang itu tadi ya, Prof? betul. Dalam pemahaman saya tidak seperti itu. Maka tidak secara eksplisit menentukan, karena bagi negara-negara ini juga kalau misalnya mereka akan bergabung dengan Amerika Serikat, itu kekhawatiran mereka akan ada satu perahu dengan Israel begitu. Oke, kalau melihat eskalasi seperti ini, Mas Wawan, sudahkah kita sulit untuk punya proyeksi dua belah pihak dalam hal ini, AS dan Iran, akan benar-benar bisa dalam upaya berunding dan menuju damai lagi, atau kita masih punya ruang atau celah sedikit begitu? Kecil saja kemungkinan itu, masih ada atau enggak? Untuk saat ini mungkin ini ya, kalau kita melihat apakah kemungkinan perundingan duduk di meja itu akan bisa terwujud dalam waktu dekat ya. Itu kalau kita mengukurnya dari level trust saja dulu. Jadi trust itu sangat-sangat penting dalam diplomasi dan juga pembangunan perundingan ya. Ketika level trust sekarang antara Amerika dengan Iran itu pada titik yang sangat kritis, saya kira kesempatan itu untuk saat ini cukup sulit. Jadi kita melihat bahwa trust itu pernah ketika diupayakan oleh Pakistan dan yang lain, saya kira untuk melangkah yang kedua kalinya akan cukup sulit. Baik. Dan ini yang kita memiliki sebuah terobosan ya. Apalagi kalau kita lihat ya, sekarang perkembangan eskalasi perang memang cukup serius. Jadi Amerika sudah mulai menggeser, bukan mundur atau mengencangkan bagaimana perundingan itu bisa terjadi, tetapi menggeser CENTCOM mereka dari dulu di Qatar, digeser ke Uni Emirat Arab, sekarang digeser ke Jordan. Baik. Itu menunjukkan bahwa eskalasi ini mungkin Amerika akan terjebak pada strategi perang Iran yang memang menginginkan konflik friksi ini dalam jangka waktu cukup panjang. Oke, Prof. Anda juga sepakat dengan itu? Singkat saja, Prof. Ya, saya rasa memang demikian ya. Yang pasti adalah bagaimana negara-negara ini tidak membuat perang ini tambah besar dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik itu negara maupun faksi-faksi. Kita tahu yang di Irak kemarin yang diserang itu adalah sebenarnya ada kelompok yang didukung oleh Iran yang melakukan serangan membantu Iran, kemudian oleh Saudi diserang balik berdasarkan menurut Saudi pasal 51 Piagam PBB. Tapi juga ingat bahwa Iran juga melakukan serangan ke Kurdi di Irak karena mereka ini dianggap bersekutu dengan pihak Amerika Serikat. Jadi ini yang kita harus cermati, dan mudah-mudahan Pakistan dan Qatar mungkin bisa mengupayakan bagaimana ada komunikasi antara Amerika dengan Iran. Yang jelas tensinya masih naik turun, itu yang masih kita pahami sampai dengan saat ini. Prof. Mas Wawan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam.